putar, stop, putar, putar, stop, stop, putar, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu bersama saya pada tutorial pembuatan format refleksi. Kali ini format refleksi pada karya inovasi. Baik Bapak Ibu, di sini format saya. Saya langsung saja Bapak Ibu. Di sini refleksi karya inovasi video pembelajaran. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau inovasi video pembelajaran berarti kita buatkan pada YouTube, atau Bapak Ibu pernah membuatnya lalu mengirimkannya ke siswa melalui format apa saja, Bapak Ibu boleh melampirkan hasil atau link videonya atau membuatkan formatnya, karena di sini kita disuruh membuktikan apa yang sudah pernah kita buat. Nah, jadi punya saya seperti ini Bapak Ibu. Di sini pada refleksi karya inovasi, video saya itu hampir 200 buah video pembelajaran. Tapi karena yang sisanya sudah kadaluarsa, tidak sesuai dengan tahun yang sudah ditentukan oleh pihak LPTK bahwa 3 tahun terakhir. Nah, maka yang masih tersedia itu 100 buah video, tapi saya ambilkan beberapa saja sebagai bahan refleksi. Tidak salah ada sekitar 5 buah refleksi karya inovasi yang saya anggap cukup untuk bisa memenuhi portofolio saya. Nah, kebetulan pada video pembelajaran saya itu ada video-video pembelajaran matematika dan video-video pembelajaran tema. Nah, di sini saya akan cuma kasih contohnya tentang matematika saja Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa mengambilnya dan bisa mengganti judul atau isi daripada redaksi-redaksi yang ada pada format saya. Semoga menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan menjadi bahan acuan. Baik Bapak Ibu, di sini kita mulai. Refleksi karya inovasi video pembelajaran. Pemanfaatan inovasi media pembelajaran dengan video pembelajaran melalui aplikasi YouTube dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi. Nah, ini dia. Saya ambilkan judul pada video, lalu saya tuliskan pengurangan pecahan biasa kelas 5 semester 1 kelas 5 SD Negeri 79 Ambon. Nah, ini judul yang ada pada video saya. Bisa juga kalau judulnya lain tapi tidak sesuai dengan maksudnya kalau judulnya tidak mencantumkan nama yang begitu lengkap, tidak apa-apa, Bapak Ibu tulis saja, yang penting bukti atau hasil yang ada pada video itu sesuai dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya buat seperti tadi, disusun oleh saya sendiri, buatkan formatnya seperti ini. Nah, di sini saya sedikit bercerita Bapak Ibu. Nah, kenapa saya harus buatkan refleksi ini? Saya bercerita. Saya menuliskan di sini latar belakang refleksi. Refleksi diri adalah guru yang mampu menentukan penelitian dapat berjalan dengan baik atau tidak sehingga dapat diperbaiki di waktu mendatang. Dengan demikian, peneliti akan senantiasa memperbaiki diri dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan sebuah penelitian terbaiknya yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kegiatan refleksi ini saya lakukan terhadap proses belajar PJJ menggunakan media voice note, WhatsApp. Jadi saya bercerita awal kenapa sampai pentingnya saya harus membuat video ini. Pada awalnya itu saya mengajar pakai WhatsApp sewaktu masih COVID, Corona. Saya menggunakan PJJ itu awalnya pakai via WhatsApp yang menggunakan voice note. Menyuruh siswa mengerjakan latihan yang ada di buku LKS dan buku ajar dan tidak maksimal dan membingungkan siswa. Nah, di sini saya mulai merefleksi pelaksanaan proses pembelajaran belajar mengajar dengan pemanfaatan aplikasi YouTube sebagai media dengan audio visual melalui video pembelajaran pengurangan pecahan biasa kelas 5 semester 2, di sini tidak dituliskan. Semester 2. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 79 Ambon yang dibuat pada tanggal 9 September tahun 2021. Nah, jadi semua tanggal yang ada pada video yang Bapak Ibu buat, kapan bulannya, tahunnya itu ditulis.
Jadi begitu Bapak Ibu yang bertugas untuk menguji portofolio kita itu, artinya dia harus selaras dan dia harus sesuai dengan apa yang kita cantumkan pada redaksi dan sesuai dengan bukti pada video YouTube. Nah, di sini tujuan pembuatan refleksi. Pertama, saya memberi pengetahuan kepada guru selaku kreator. Memberikan pengetahuan kepada saya selaku guru, selaku kreator video untuk meningkatkan keterampilan pembuatan video pembelajaran pada masa pandemi sebagai jawaban atas tidak bisa belajarnya siswa dalam tatap muka. Yang kedua, agar guru dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan dari sebuah pembelajaran dilaksanakan. Yang C, memahami akurasi sebuah model pendidikan strategi taktik. Yang D, memahami apa saja keperluan dalam kemauan dari siswa secara detail. Ini fungsinya guru untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif dalam kesempatan selanjutnya. Yang E, meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa belajar di masa pandemi. Yang F, video pembelajaran akan di-share ke grup belajar anak guna melanjutkan proses belajar dan mengevaluasi hasil belajar melalui kuis di Google Form. Nah, jadi bukti-bukti saya banyak yang hilang, yang saya tidak sempat buatkan itu, yaitu bukan hilang, yang hilang itu yang kuesioner saya, sementara yang kuis-kuis yang saya buat dengan aplikasi sederhana menggunakan Google Form memang ada, tapi saya tidak buatkan refleksi karya inovasi. Sebenarnya itu juga termasuk karya inovasi. Hanya saya berpikir sudah terlalu banyak punya saya, refleksi sudah cukup, dan saya yakin bahwa ini sudah bisa menjawab berkas-berkas yang saya penuhi. Sebenarnya masih banyak. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melaksanakan PJJ menggunakan Google Classroom, terus ada bukti-bukti screenshot, bukti-bukti yang pernah Bapak Ibu simpan pada proses pembelajaran dengan anak-anak, Bapak Ibu boleh melampirkannya sebagai karya inovasi sebenarnya. Itu namanya karya inovasi teknologi. Bapak Ibu pernah buat kuisis, Bapak Ibu pernah buat kuis menggunakan Google Form. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa membuktikannya sesuai dengan tanggal tahun pembuatan. Ada linknya, Bapak Ibu lampirkan. Jadi Bapak Ibu penguji bisa menguji tingkat keakuratan apa benar itu milik kita atau tidak. Nah, yang berikut manfaat pembuatan video pembelajaran. Saya juga bercerita di sini nih. Manfaat yang diambil dari melakukan refleksi pembelajaran yang dilakukan seorang guru adalah sebagai berikut. Jadi kita konsisten. Artinya kalau saya menulisnya menggunakan kalimat kata saya, maka penulisan selanjutnya menggunakan kata saya. Tapi saya awali dengan kata guru, maka saya harus konsisten dengan apa yang saya tulis. Artinya jangan sampai ada kata yang saya tuliskan menggunakan siswa, kemudian pada kalimat-kalimat berikutnya saya menggunakan peserta didik. Jadi kalau bisa konsisten dengan apa yang ditulis. Nah, yang B, memberikan masukan kepada diri sendiri untuk meningkatkan kualitas mengajar yang dimiliki agar lebih baik serta memperbaiki kelemahan yang ada. Nah, di sini sampai C, membantu guru memahami, menguasai, dan mencapai kemampuan yang secara profesional yang lebih baik sebagai dasar kualitas dalam proses belajar mengajar. Saya screenshot ini video pembelajaran saya di YouTube yang pernah saya buat beberapa tahun yang lalu, yang masih berlaku, yang di tanggal 9 September tahun 2021. Saya lampirkan linknya. Terus saya tuliskan video pembelajaran pengulangan pecahan biasa kelas 5 semester 1. Ya, tadi awalnya saya salah tulis ya, seharusnya semester 1. Nah, setelah itu kita tuliskan kesimpulan. Berdasarkan hasil refleksi di atas, guru dapat menyimpulkan bahwa dalam menyusun model, pendekatan strategi taktik dan metode pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Hal berikutnya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tidak dapat dihindari masalah yang timbul pada saat proses pembelajaran berlangsung. Video pembelajaran hanyalah sebagai media atau sarana membantu siswa untuk belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu. Jadi ya sebisa Bapak Ibu lah untuk merancang deskripsi bahasa Bapak Ibu sendiri. Ini salah satu hasil karya saya, karya inovasi. Sebenarnya banyak karya inovasi saya yang saya unggah di UKIN Portofolio ini.
Nah, kalau Bapak Ibu punya beberapa video, sebenarnya pakai satu redaksi, pakai satu format seperti ini saja, redaksinya boleh sama-sama, tinggal Bapak Ibu mengeditnya, tinggal mengganti kata-kata atau kalimat apa yang perlu diganti. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial pada karya pada PPG, pada berkas-berkas UKIN PPG yang lainnya yang insya Allah saya akan coba bantu, saya akan coba sedikit berbagi apa yang sudah pernah saya jalani di PPG sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.